Halo dan selamat datang kembali di 100% Info. Dalam video ini saya akan menunjukkan semua pintasan dan gestur pada Vivo V19. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan benar-benar menunjukkan di mana Anda dapat melihat semua pintasan dan gerakan yang ditawarkan perangkat ini. Kita dapat dengan mudah memeriksanya jika kita masuk ke pengaturan, dan dalam pengaturan, Anda ingin menggulir ke bawah hingga Anda melihat pintasan dan aksesibilitas. Dan di sini Anda memiliki daftar semua fitur aksesibilitas. Tidak semuanya secara khusus merupakan pintasan. Tapi sebagian besar memang begitu. Jadi kita bisa mulai dari atas ke bawah. Kita memiliki layar terpisah dan jendela kecil. Ini adalah pengaturan yang cukup dikenal, juga dikenal di perangkat lain, dan memungkinkan Anda menggunakan dua aplikasi secara bersamaan, tapi sepenuhnya tergantung pada Anda bagaimana cara menggunakannya. Kita bisa menggunakan gestur yang bagus, seperti yang Anda lihat dengan 3 jari ke aplikasi, tapi seperti yang Anda lihat pengaturannya, sayangnya tidak mendukung ini. Namun jika kita pergi ke misalnya Google Play Store dan mencoba melakukannya di sini, kita akan melihat bahwa kita bisa membuka layar terpisah tanpa masalah sama sekali. Dan untuk keluar dari layar terpisah, kita cukup menekan teks keluar dari layar terpisah ini. Dan hal yang sama juga berlaku untuk jendela kecil, tapi menurut saya Anda sebenarnya tidak bisa membuka, ya tidak ada seperti gestur untuk membuka smart window itu sendiri. Anda bisa membuka smart window dengan masuk ke aplikasi terbaru Anda, lalu menekan panah kecil ini, kemudian memilih layar terpisah atau jendela kecil. Jadi sekarang kita punya seperti jendela penuh yang bisa kita minimalkan menjadi ikon kecil ini, atau membukanya ke layar penuh, yang juga cukup keren. Tapi kalau kita turun ke bawah, ada Smart Sidebar. Sekali lagi, saya tidak sepenuhnya yakin apakah saya harus menghitung ini sebagai gestur, karena sebenarnya ini hanya sidebar yang ada di sini. Dan Anda tahu, Anda bisa mengaktifkan sesuatu dan itu akan otomatis aktif di jendela kecil. Di jendela kecil. Tunggu, itu agak aneh. Lupakan saja. Di jendela kecil, jadi ya. Dan juga, kita bisa mengaktifkan untuk menampilkan aplikasi terbaru. Tapi sekali lagi, itu sepenuhnya tergantung pada Anda. Namun, secara khusus, pintasan ada di sini. Kita bisa mulai dengan S-Capture, yang berarti screenshot capture. Dan pintasan ini cukup dikenal karena di banyak perangkat kita punya seperti 3 jari ke bawah, dan kita bisa mengambil screenshot. Kita juga bisa mengambil screenshot panjang jika dia mau. Sekarang seperti kita tekan simpan dan semua itu, meskipun ada juga cara untuk mengambil screenshot tanpa gesture, dan itu hanya pintasan dengan tombol power dan volume bawah, jadi akan seperti itu saja. Jadi jika Anda tidak suka menggunakan gestur, Anda selalu bisa melakukan ini, dan ini cukup praktis. Dan sekarang kita punya Smart Motion, dan pada dasarnya ini terbagi menjadi 2 kategori. Katakanlah begitu. Kita punya Smart Screen On dan Off, dan di sini Anda bisa mengaktifkan hal-hal yang berkaitan dengan layar Anda. Jadi misalnya Raise to Wake. Jadi ketika Anda mengambil ponsel Anda, itu seharusnya menyala secara otomatis, double tap untuk menyalakan dan double tap untuk mematikan. Ini fitur yang sangat sederhana, seperti ini saja. Jadi, ini cukup dasar. Dan kita juga punya fitur menjaga layar tetap menyala saat sedang dilihat. Ini fitur yang cukup menarik, meskipun akan membuat kamera Anda lebih sering digunakan, jadi baterai Anda mungkin akan lebih cepat habis. Jadi menurut saya sebaiknya Anda tidak mengaktifkan fitur ini, tapi kalau Anda mau, Anda bisa saja melakukannya. Lalu kita punya Smart Calling. Sekali lagi, ini bisa disebut sebagai pintasan dan gestur. Meskipun ini adalah sesuatu yang bekerja secara otomatis. Jadi seperti ketika seseorang menelpon Anda cukup mengambil ponsel Anda, membawanya ke jari. Membawanya ke jari dan membawanya ke telinga Anda, lalu ponsel akan menjawab panggilan itu secara otomatis. Dan seperti yang bisa Anda lihat, Anda bisa mengaktifkan fitur-fitur itu jika Anda mau. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah video penjelasan. Di sini Anda bisa melihat semua gestur. Jika Anda peduli dengan gestur dan mempertimbangkan membeli perangkat ini daftarnya untuk Anda. Tapi menurut saya, pintasan-pintasan ini cukup dasar. Seperti fitur-fitur ini bisa ditemukan di sebagian besar perangkat.
Meskipun saya melihat getaran saat menyalakan Center M cukup lucu karena ini. Baiklah, saya akan mengujinya sebentar. Ayo kita goyangkan. Mari kita guncangkan lebih keras lagi. Mungkin perlu dihidupkan kembali lagi. Oke, itu perlu dihidupkan. Jadi ini. Ya Tuhan. Oh, susah menghilangkannya. Itu lucu. Ini cukup lucu karena ini mungkin bukan salinan langsung dari apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Saya rasa seperti moto tidak. Mereka tidak punya hak untuk memiliki fitur ini. Tapi ini adalah referensi langsung, katakanlah. Ke fitur chop-chop milik Motorola yang persis seperti ini. Tapi kamu bisa menyalakan Center kapan saja. Tidak hanya saat layar menyala saja. Jadi ini cukup menarik, tapi memang sangat praktis. Saya pernah menggunakan ini sebelumnya, dan memang sangat bagus. Kita juga punya quick action, jadi ini juga pintasan yang bagus saat layar kamu mati. Seperti yang bisa kamu lihat, secara default ini untuk menyalakan dan mematikan Center, yang sekali lagi sangat praktis. Dan cukup lucu bahwa ada dua pengaturan untuk aplikasi, satu yang seperti khusus untuk Facebook entah kenapa, dan satu lagi untuk membuka aplikasi, dan kamu sebenarnya tidak bisa melihat Facebook di sini. Jadi saya tidak yakin apa maksud mereka dengan itu. Tapi ya, saya akan merekomendasikan kamu untuk tetap menggunakan fungsi menyalakan atau mematikan Center karena sekali lagi ini sangat praktis. Lalu kita punya fitur tekan dan tahan tombol power. Secara default, ini digunakan untuk meluncurkan Google Assistant. Ini cukup lucu karena kamu sebenarnya tidak bisa mengubah ini. Oh, tunggu, ternyata bisa. Oke. Jadi kamu bisa mengubahnya kembali untuk mengaktifkan menu daya dan darurat. Karena sebelumnya ini adalah versi B. Seperti pengaturan default saja, hal yang secara otomatis akan muncul saat kamu menahan tombol power itu. Tapi sekarang secara default itu hanya kamu tahu meluncurkan Google Assistant, yang sayangnya begitu, tapi sekali lagi ini adalah pintasan dan bisa diubah. Kita juga punya Easy Touch, tapi menurutku ini, maksudku secara teknis, ini bisa D, disebut sebagai pintasan. Fitur-fitur ini memang punya beberapa hal, seperti yang bisa kamu lihat. Sekarang ada semacam ikon kecil yang muncul, ini hampir sama dengan sidebar. Kecuali sekarang kita punya kemampuan untuk membuka kalkulator atau menyalakan Center atau mengambil screenshot dengan tombol ini. Saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang itu karena nanti videonya akan sangat panjang. Dan sekarang saja sudah 8 menit. Tapi hanya supaya kamu tahu, kamu bisa mengaktifkan fitur ini dan kamu akan punya ikon mengambang yang bisa kamu kustomisasi sepenuhnya dan gunakan sesuka hati. Dan terakhir, kita punya mode satu tangan. Jadi, fitur ini akan memunculkan layar mini dengan menggeser ke dalam dari tepi layar lalu menggeser keluar dari layar. Kita bisa mengaktifkan fitur ini dan mencobanya. Baiklah, mari kita kembali ke Play Store kita. Jadi, mari kita coba gunakan fitur ini. Dan seperti yang kamu lihat, sekarang kita bisa sepenuhnya menggunakan aplikasi ini hanya dengan satu jari. Saya bisa dengan mudah menjangkau apa saja, dan itu cukup bagus. Saya tidak akan berbohong, tapi ya itu semua adalah gesture yang ditawarkan oleh perangkat ini. Kecuali jika kamu tahu gesture lain, kamu bisa bagikan di kolom komentar. Tapi untuk sekarang dari saya itu saja. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.